Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Hambelai, NIM 2020-48072, kelas A semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura Ambon. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen Pak Ode Abdurrahman MPD. Dengan tidak membuang waktu, kita masuk pada materi dengan tema keterlaksanaan pendidikan di SMA 2 Pulau-Pulau Babar Timur Kroing belum maksimal, Kecamatan Leturung, Kabupaten Maluku Barat Daya. Ya, kita masuk pada pendahuluan. A. Latar belakang. Berbicara mengenai pendidikan berarti kita berbicara pula mengenai hak asasi manusia yang sudah seharusnya semua masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Khususnya di daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya, Desa Kroing. Pendidikan adalah sebuah proses utama untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia atau anak bangsa yang lebih baik. Khususnya di daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya, Desa Kroing. Pendidikan adalah sebuah proses utama untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia atau anak bangsa yang lebih baik. Masih tertinggal jauh dengan sarana prasarana yang membuat para pendidik merasa terpuruk kondisi demikian. Misalnya, jumlah guru yang terbatas, fasilitas yang tidak memadai, dan era globalisasi yang belum ada sama sekali. Hal tersebut menjadi masalah yang sering dianggap sebagai faktor utama kurangnya pendidikan di daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya, Desa Kroing. Jumlah guru yang sedikit di SMA 2 Kroing yang terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah atas gaji, tunjangan yang mereka peroleh oleh guru, dan juga guru-guru yang ditugaskan jauh dari daerahnya sendiri, yakni Maluku Barat Daya, dan kurangnya perhatian dari pemerintah berakibat kurangnya minat generasi muda untuk bersekolah karena keresahan yang mereka miliki sangat begitu besar ketika mereka selalu ada dalam kondisi itu terus-menerus. Dengan demikian, pendidikan di salah satu daerah terpencil di Maluku Barat Daya, Desa Kroing belum maksimal. Jika kualitas pendidikan belum maksimal di daerah Maluku Barat Daya, Desa Kroing, dan masih tetap terpuruk dan tidak merata dengan daerah lain, maka rencana pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan. B. Masalah yang sering terjadi di sekolah SMA 2 Kroing. Ketika semua tahu bahwa di Indonesia masih banyak sekolah yang minim akan pendidikan, apalagi di daerah-daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya, Desa Kroing saat ini, yang masih minim sekali pendidikannya. Masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah SMA 2 Kroing misalnya, fasilitas sarana prasarana yang tidak memadai di sekolah, contohnya gedung yang bocor, meja dan kursi yang rusak, dan yang paling diperhatikan yaitu masih kurangnya tenaga pengajar di sekolah SMA 2 Kroing tersebut. Demikian, hal tersebut dapat membuat siswa-siswi tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena apa yang mereka peroleh tidak layak digunakan. Maka dari masalah-masalah tersebut dapat menimbulkan keterlambatan siswa-siswi di daerah terpencil dengan siswa-siswi di kota dengan berbagai kemajuan dan kecanggihan teknologi, sedangkan yang di daerah terpencil tidak mengerti dengan hal tersebut karena faktor permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi di daerah terpencil. Jadi menurut saya ini permasalahan yang serius, maka karena ini mengenal kualitas pendidikan yang belum maksimal. Dengan demikian, hal tersebut dapat diperhatikan oleh semua pihak, baik itu dari pemerintah, dinas pendidikan,
kepada sekolah maupun orang tua. C. Keadaan pendidikan sebelum COVID-19 dan sesudah COVID-19. Sebelum adanya COVID-19, sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil masih dengan baik menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Walaupun banyak masalah-masalah yang mereka hadapi, namun semua masih berjalan normal tanpa harus membuat para pendidik atau masyarakat merasa susah sampai sekarang ini. Para pendidik dan masyarakat sebelum adanya COVID-19, semua aktivitas berjalan sesuai kehidupan mereka sebelumnya, yakni hidup berkecukupan dan damai sejahtera. Walaupun pendidikan di daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya, Desa Kroing, begitu belum maksimal, tetapi semua merasa baik-baik saja sebelum adanya COVID-19. Nah, munculnya COVID-19 membuat para pendidik dan masyarakat merasa begitu susah menjalani hidup mereka. Misalnya, jika siswa-siswi dulu mereka pergi ke sekolah untuk belajar, namun sekarang munculnya COVID-19, mereka harus sekolah daring atau online, sedangkan di daerah-daerah terpencil, khususnya Maluku Barat Daya, Desa Kroing, belum adanya teknologi atau internet. Itulah yang membuat para pendidik dan masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dulu sebelum adanya COVID-19, semua aktivitas sekolah berjalan baik-baik saja, namun sekarang adanya COVID-19 tersebut, segala sesuatu yang dilakukan baik peserta didik maupun masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, yakni harus menjaga jarak, pakai masker, dan tidak lupa mencuci tangan. Hal tersebut harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia atas perintah Presiden atas dasar menjaga kesehatan dan penularan wabah COVID-19. Pembahasan A. Pengertian keterlaksanaan pendidikan SMA belum maksimal. Pendidikan merupakan aspek penting kehidupan bagi manusia. Pendidikan dapat berfungsi untuk memperluas cakrawala pemikiran atau pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap serta kepribadian manusia yang lebih baik. Namun yang terjadi di salah satu daerah terpencil di Maluku Barat Daya, Desa Kroing, yaitu masih sangat minim pendidikannya dan juga sarana prasarana. Keterlaksanaan pendidikan SMA belum maksimal karena kurangnya perhatian dari pemerintah akan segala sesuatu yang berkaitan, baik itu guru-guru yang masih kurang maupun fasilitas sarana prasarana yang sama sekali belum maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebagai usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ya, bisa kita lihat kondisi sekolah SMA 2 Pulau-Pulau Babar Timur Kroing, Kabupaten Maluku Barat Daya. Salah satu sekolah yang menjadi tinjauan saya yaitu SMA 2 Pulau-Pulau Babar Timur, Desa Kroing, Kabupaten Maluku Barat Daya.
sekolah ini banyak memiliki kekurangan, baik itu tenaga kerja, siswa-siswi, maupun sarana prasarana lainnya. Sekolah ini juga belum ada yang namanya teknologi, karena sekolah tersebut berada di daerah terpencil yang mana tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jika berbicara mengenai sekolah SMA yang belum maksimal itu, sangat betul, karena masih perlu banyak perhatian, di mana sekolah ini banyak memerlukan sarana prasarana yang memadai. Seringkali dalam proses belajar, siswa-siswi sempat kekurangan kursi dan meja, sehingga mereka harus belajar di kursi dan meja yang sudah rusak. Bukan hanya itu saja, namun di sekolah SMA 2 Pulau-Pulau Babar Timur Kroing, Kabupaten Maluku Barat Daya, dibilang kurang para pengajar. Dan masih ada guru di sekolah tersebut yang mengajar tidak sesuai dengan profesinya. Karena yang menyebabkan hal demikian yaitu keterbatasan guru di sekolah tersebut, sehingga membuat para guru terpaksa melakukan hal tersebut, misalnya guru yang tidak menguasai mata pelajaran tersebut tetap harus membawanya. Dan ini dapat membawa hal yang buruk bagi siswa-siswi maupun bagi para guru tersebut, di mana siswa-siswi belajar tetapi sebenarnya tidak dimengerti. Jika kita melihat peraturan dari pemerintah pasal 42 ayat 1 yang berbunyi, setiap satuan pendidikan wajib sarana yang memiliki perobat, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berbicara mengenai pendidikan yang bermutu, maka harus ada faktor-faktor yang mendukungnya. Karena SMA 2 Pulau-Pulau Babar Timur Kroing, Kabupaten Maluku Barat Daya belum maksimal pendidikannya. Disebabkan faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama faktor siswa. Dengan adanya teknologi misalnya Android, dapat membuat siswa bermalasan untuk belajar dan lebih tenang bermain HP tersebut daripada belajar. Itulah kenyataan yang sering terjadi pada siswa-siswi tersebut. Faktor yang kedua, faktor tenaga kerja. Faktor tersebut harus diutamakan karena sangat berbahaya apabila tenaga pendidikan merupakan pihak penting dalam menentukan kemajuan belajar siswa-siswi. Di sekolah SMA 2 Pulau-Pulau Babar Timur Kroing, Kabupaten Maluku Barat Daya adalah salah satu sekolah yang masih kekurangan sebagian dari guru mata pelajaran, misalnya guru matematika, bahasa Inggris, dan Tikom. Selain itu, kurangnya tenaga kependidikan mengakibatkan sebagian guru mengambil keputusan untuk mengajar mata pelajaran yang lain, yang tidak ada guru mata pelajaran tersebut. Dengan keadaan seperti itu, mengakibatkan minat belajar siswa akan berkurang. Oleh sebab itu, perlu perhatian dari pemerintah akan hal tersebut. Yang ketiga, faktor sarana prasarana. Dari sekian banyak sekolah yang ada di seluruh Indonesia dan daerah-daerah terpencil yang masih banyak kekurangan sarana prasarana, hal ini disebabkan wilayah pedesaan yang jaraknya jauh dari kota, yang akhirnya menimbulkan banyak biaya untuk melakukan sarana prasarana yang belum memadai. Walaupun jarak yang dijadikan alasan atas
sarana-prasarana tersebut, tetapi pemerintah harus bertindak sebagaimana misalnya karena bagaimana siswa dapat belajar ketika di kelas masih kurang baik, misalnya kursi dan meja belajar siswa masih kurang, dan ditambah perpustakaan bukunya hanya beberapa. 4. Faktor dana. Dana adalah salah satu faktor yang diutamakan karena apabila lembaga melakukan sesuatu, misalnya sarana-prasarana, maka danalah yang digunakan. Oleh sebab itu, sarana-prasarana yang akan dilakukan pada sekolah SMA 2 Pulau Babar Timur Kroing, Kabupaten Maluku Barat Daya, maka semua tergantung pada dana. Dan sering guru-guru mengeluh atas gaji mereka yang selalu terlambat, khususnya kepada guru honor. Seringkali dana untuk pendidikan serta gaji para guru disampingkan, dipandang sebelah mata, dan bahkan seringkali dikorupsi. Padahal dana untuk pendidikan ini akan sangat membantu pembangunan fasilitas yang memadai bagi para siswa. Dengan adanya fasilitas yang menunjang dan memadai, maka juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa-siswi, dan secara tidak langsung juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas sekolah SMA 2 Pulau Babar Timur, Desa Kroing, Kabupaten Maluku Barat Daya. C. Perbandingan angka pendidikan di sekolah SMA 2 Pulau Babar Timur, Desa Kroing, Kabupaten Maluku Barat Daya. Secara umum, pendidikan merupakan urusan wajib yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berpotensi dari berbagai aspek usaha dan mudah mendapat pekerjaan yang layak. Nah, untuk itu perhatikan angka guru SMA 2 Pulau Babar Timur, Desa Kroing, Kabupaten Maluku Barat Daya yang tertera pada diagram berikut. Ya, kita lihat bersama diagram di atas. Kekurangan guru SMA saat ini 139. Kekurangan guru swasta saat ini 12. Guru SMA PNS yang akan pensiun 5 tahun ke depan yakni 6 orang. Dari diagram di atas menunjukkan bahwa kita masih perlu banyak tenaga pendidikan, khususnya di daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya, ditambah dengan sekolah swasta yang begitu kurangnya tenaga kerja pendidik. Hal tersebut harus diperhatikan bersama dan terlebihnya perhatian dari pemerintah agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Dan kita ketahui bersama sudah mulai beberapa guru PNS yang pensiun. Ini berarti kita akan kekurangan guru di sekolah SMA bagian Maluku Barat Daya dan tidak akan seimbang karena dari diagram tersebut menunjukkan bahwa kita kekurangan guru yang berusia muda atau guru PNS. Padahal guru-guru mudalah yang dapat melanjutkan pekerjaan mulia ini ke depannya. Apabila dari kalangan muda di seluruh Indonesia tidak memperdulikan hal tersebut, maka dipastikan bahwa bagian Maluku Barat Daya akan menurun. Penutup. Kesimpulan dari penjelasan di atas merupakan bagian terkecil realitas yang ada di bangsa kita yang perlu diberikan ruang khusus
dan perhatian dari pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, juga seluruh lapisan masyarakat. Karena bagaimanapun generasi-generasi muda berikutnya juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan di daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang mudah terpantau langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita besar terhadap pendidikan di Indonesia, yang mana membawa Indonesia sebagai pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh penjuru Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Maluku Barat Daya. Menjadikan para penerus yang cerdas, maka dari itu pemerintah harus memperhatikan hal tersebut. Pihak sekolah dan masyarakat memiliki peranan tanggung jawab yang penting. Tanggung jawab ini di mana dibutuhkan partisipasi, dorongan dan dukungan dari semua pihak untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Tinggal sebagaimana sebagai seorang siswa atau sebagai penerus bangsa, jangan selalu sisik buruk pada pendidikan atau super cuek dengan pembelajaran. Sebagai para pelajar yang baik seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintah dan sekolah agar dapat tercapai Indonesia yang cerdas, bukan Indonesia yang tertinggal dan sebagainya. Tugas pelajar di sini bukan ikut serta terlibat dalam perencanaan pendidikan, bukan juga mengurus sarana prasarana di sekolah, melainkan tugas siswa yang yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat meraih masa depan yang baik, mengejar prestasi dan mengikut setiap aturan pemerintah. Dengan hal tersebut, Anda sudah menyumbangkan keringanan bagi bangsa dan Anda sudah menyumbangkan keringanan bagi bangsa dan sekolah. Upaya-upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan pendidikan, membuat pembelajaran lebih menarik sehingga setiap siswa-siswi dapat tertarik dalam proses pembelajaran, di mana seorang pendidik harus membuat pembelajaran yang tidak membosankan dan tanpa ada tekanan dalam proses belajar mengajar. Misalnya juga saat belajar, guru dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang dapat membuat siswa-siswi tidak jenuh. Membuat sekolah sebagai tempat yang nyaman bagi siswa-siswi ini merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh para guru saat proses belajar mengajar, karena terkadang siswa-siswi capek dalam kelas karena mereka tidak merasa nyaman. Selain itu, bagi para guru harus bersabar dalam mengajar anak didiknya, karena akan nantinya mengajar siswa-siswi dengan karakter masing-masing yang berbeda. Inilah yang menjadi tugas bagi para pengajar agar dapat menjelaskan dengan baik kepada mereka siswa-siswi tanpa kekerasan dan emosi. Karena hal tersebut dapat berdampak buruk bagi peserta didik. Harapan saya,
Semoga pemerintah dapat melihat hal tersebut mengenai pendidikan yang belum maksimal di Maluku Barat Daya, karena sektor pendidikan kami di Maluku Barat Daya sangat lemah. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah. Karena hal tersebut dapat berdampak buruk bagi peserta didik. Harapan saya, semoga pemerintah dapat melihat hal tersebut mengenai pendidikan yang belum maksimal di Maluku Barat Daya. Karena sektor pendidikan kami di Maluku Barat Daya sangat lemah. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat, bahkan pemerintah daerah. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.